Shalom wanitanya Allah dimanapun saudara berada. Saya ingin bahas satu hal yang paling penting. Karena wanitanya Allah adalah penolong di dalam roh. Hari-hari ini di mana fungsi saudara? Harus nyata bagi semua orang. Wanita yang berdampak adalah inner beauty. Di dalam hatinya terpancar kemuliaan Tuhan. Dia nggak peduli dengan masalah apapun. Dia nggak peduli juga saat orang-orang mungkin menghina, mengejek, dan berkata yang tidak baik kepada dia. Tetapi wanitanya Allah tetap menjaga integritas Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan dari awal sudah berkata wanitanya Allah adalah penolong. Dan penolong ini adalah penolong yang di dalam roh. Roh saudara harus tahu bahwa saudara adalah seorang penolong yang memberikan dampak efek. Makanya wanita itu pakai perasaan dalam segala hal selalu. Dan jika rohnya tumpul, perasaan dagingnya akan memainkan rasa yang tidak enak itu, sehingga membuat dia kecewa, putus asa, dan pingin membalas, pingin berbuat jahat sama orang lain juga, pingin mencari perhatian dan sebagainya. Tetapi wanitanya Allah yang di dalam Tuhan, saat rohnya dipulihkan, rohnya dibangkitkan, dia berfungsi dengan luar biasa. Sebagai satu ayat yang paling penting buat wanitanya Allah di seluruh Indonesia, dimanapun saudara berada. Karena hari-hari ini wanitanya Allah tidak boleh terpuruk. Jangan sampai saudara kehilangan panggilan roh. Jangan sampai saudara nggak berfungsi oleh karena keadaan mata, telinga, dan perasaan saudara yang tumpul dalam firman Allah, dalam Roh Kudus. Kita baca satu ayat saudara, Amsal 31 ayat yang ke-30. Dan ini paling penting buat kita. Wanitanya Allah kalau tumpul dalam roh, ya, iman rohaninya mulai tumpul. Ingat, wanita itu gampang banget dibuat menjadi orang yang lemah karena perasaannya. Tapi ingat, penolong dalam roh, ya, ini luar biasa. Seorang yang tajam dalam roh. Kalau orang ini kuat dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan, orang bicara apapun, karena perempuan itu paling lemah juga di telinga. Saat dia mendengar dipuji, ya senang hatinya. Tapi saat dia diceritakan tidak baik, juga hancur hatinya. Dan ini yang saya katakan, buang semua rasa yang tidak baik. Saudara perlu membangun roh saudara di dalam Tuhan, karena penolong itu lebih kuat dari orang yang dia tolong. Tolong suami saudara, tolong anak saudara. Kalau saudara sudah menjadi janda, tolong wibawa ilahi roh dalam jiwa saudara, menjaga anak cucu saudara dengan takut akan Tuhan. Itu sangat mulia di mata Tuhan. Satu ayat saya akan baca buat kita semua, Amsal 31 ayat 30. Kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Luar biasa. Dan di ayat 29 di atasnya sangat jelas dikatakan seperti ini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Yang kita harus kejar adalah bagaimana kita lebih dari orang yang sekedar berbuat baik, saudara. Nah, karena kita tidak lemah di telinga, kalau dipuji kita senang, kalau di cerita yang gak baik kita tidak suka. Nah, saudara perlu pertajamkan telinga ini untuk mendengarkan firman. Tuhan berkata iman seseorang akan tumbuh dan timbul oleh karena mendengarkan firman. Nah, jadi yang didengar itu jangan gosip-gosip, karena saudara akan lemah dan rentah kalau roh saudara belum dipulihkan. Oleh karena itu engkau harus baca firman lebih banyak. Kalau orang yang sering baca firman lebih banyak, imannya akan luar biasa. Makanya Tuhan bilang kalau kemelekan atau kecantikan yang dari luar ini semua sia-sia, tetapi dari dalam saudara, hati yang cinta Tuhan akan terpancar keluar. Kemuliaan Tuhan akan bersinar buat saudara. Dan ini paling penting. Hari-hari ini jangan kumpul-kumpul dan gosip-gosip, jangan kumpul-kumpul dan hanya menceritakan yang nggak benar. Saudara pingin cari membelah diri, saudara pingin untuk dipuji, saudara pingin untuk diangkat. Saya rasa semua itu akan jadi sirna, tidak penting lagi saudara akan cari kalau saudara punya inner beauty di dalam Tuhan. Apa itu? Membangun hidup roh. Orang yang membangun hidup roh, ya, saudara akan lebih dari wanita yang lain. Karena semua wanita bisa berbuat baik, suka berbuat baik, senang berbuat baik. Tetapi yang lebih dari berbuat baik itu yang dicari oleh Tuhan. Berbuat baik lebih dari semua orang adalah hati yang mencintai Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa orang seperti ini layak mendapat apapun karena memang hatinya mencintai Tuhan. Saya heran kalau hari-hari ini semakin dunia ini terpuruk karena keadaan situasi, jadi penolong wanitanya Allah yang harusnya kuat di dalam roh, tapi sebaliknya malah mengurus urusan dagingnya lebih banyak.
urus urusan telinganya manusia lebih banyak, urus perasaannya lebih banyak. Saudara harus berlutut di hadapan Tuhan, cari hati Tuhan, alami Yesus lebih lagi, dan katakan di dalam roh saudara bahwa aku mencintai Tuhan lebih dari apapun, karena memang kasih Tuhan itu nyata buat saudara. Kita ke satu ayat yang paling penting lagi saudara, 1 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat yang paling penting ya, karena ini firman Allah ini kita harus mengerti fungsi kita. Kalau saudara nggak mengerti fungsi saudara di dalam Tuhan, ini bahaya. Makanya banyak banget wanita-wanita yang tidak berfungsi, yang malah bikin masalah. Maaf kata ya, yang sudah menikah bikin masalah dengan rumah tangga yang lain, yang mungkin sudah menjanda bikin masalah dengan rumah tangga orang lain, yang masih bujang yang belum menikah juga mungkin bikin masalah dengan orang lain. Come on please, lihat setiap indah dari dalam jiwa roh saudara. Saudara adalah wanita penolong dalam roh. Kalau saudara mendandani hidup roh saudara setiap hari dengan firman, baca firman, saya rasa telinga ini akan peka untuk mendengarkan apa yang baik. Dan akhirnya dari mulut ini keluar kata-kata yang membangun, yang memberkati. Dan itu namanya inner beauty, kecantikan dari dalam, yang Tuhan ingin saudara dan saya memiliki sebagai penolong di dalam roh. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama ya. Saya baca bagian sudah menikah. Ini paling pertama dulu. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya ya, jadi kalau suami istri ada yang bilang, aduh suamiku ini parah sekali, orangnya keras, temperamen. Ini yang saudara lakukan kepada suami saudara ya. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara suami kita itu ya, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Good character. Wanitanya Allah, wanita Kristen, wanita penolong harus punya karakter yang baik. Jadi emang kita paling sering banyak bicara, bahkan 2000 kata satu hari ya. Tetapi sebenarnya kata-kata yang baik itu walaupun banyak, itu membangun orang. Tapi di sini Tuhan berkata begini, stop berkata-kata. Kalau memang perasaanmu nggak enak, nggak nyaman, tetap tenangkan hatimu dan tunjukkan karakter ilahi. Dan tanpa sengaja engkau bisa mengubah suamimu dengan karakter ilahi di dalam hidupmu. Dan itu yang Tuhan inginkan. Saudara mengalami perubahan roh karena karakter itu ada di dalam firman Allah. Dan saudara mendapatkan itu, sehingga Tuhan berkata tanpa berkata-kata engkau bisa memenangkan suamimu. Ayat yang kedua dari 1 Petrus 3, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi paling penting saudara ya, wanita yang baik itu dia harus tenang, bicaranya ambil pilih kata-kata yang lembut, yang baik mana, yang menyembuhkan mana, yang berikan orang hati senang mana. Kata-kata yang tidak baik dia harus buang. Jadi mengelola kata-kata ini juga penting, karena perkataan itu mati dan hidup dikuasai oleh perkataan. Siapa yang suka memakannya, menaburnya, akan memakan buahnya. Apa yang kau tabur baik, terima baik. Apa yang kau tabur nggak baik, akan juga terima tidak baik. Perkataan perempuan ini seperti senjata. Saudara memperkatakan yang baik, orang bisa pulih jiwanya. Saudara berkata yang tidak baik, orang bisa sakit juga jiwanya. Jadi harus mengerti kata-kata ini. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya, mereka itu akan dipulihkan oleh sikap kehidupan istrinya. Jadi penting sekali ya. Jadi nangislah kepada Tuhan. Jangan nangis karena perasaan yang terganggu. Banyak perempuan nangisnya itu bukan mencari hadirat Tuhan, bukan meminta Tuhan ampuni saya, pulihkan saya, tolong saya. Banyak wanita nangisnya itu kenapa? Hatinya terluka. Apakah salah? Iya boleh nangis, tapi bukan membuat merajuk hatimu pagi, siang, malam, besok lagi, lusa lagi, 1 bulan, 1 tahun, sampai akhirnya jadi sebuah kebencian di dalam hatimu. Ini tidak benar saudara. Hari demi hari buatlah keindahan hatimu, karena dari awal Tuhan sudah menjadikan engkau begitu indah, penolong di dalam roh, dan Tuhan ingin saudara menjadi berkat bagi semua orang. Ayat 3 dari 1 Petrus pasal yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi batiniah dalam roh. Artinya apa? Wanita memang betul boleh pakai ini seperti saya ya, anting dan segala macam, itu indah. Tetapi Tuhan bilang yang lebih indah lagi adalah engkau memperkaya kecantikan batiniamu, rohmu. Itu paling indah sekali. Jadi bayangkan kalau di luar sudah cantik, di dalam lebih cantik lagi. Wow,
semua orang bumi ini akan penuh kemuliaan Tuhan, karena banyak penolong yang akhirnya bangkit berfungsi dengan tepat memberkati semua orang. Ayat yang keempat, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Come on please. Ya, jangan sampai saudara menghancurkan jiwa raga hidup saudara cuma karena sebuah kesalahan yang fatal. Kembali ke jalan Tuhan, pulihkan keadaan saudara, siapkan dirimu jadi seorang penolong yang menolong anak-anakmu, menolong orang tuamu, menolong suamimu, menolong teman-teman sahabat, menolong bangsa ini, menolong orang yang datang kepada saudara, karena penting sekali. Ayat yang kelima, sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu secara batinia. Yang perempuan kudus zaman dulu senang untuk mencari Tuhan, dalam hadirat Tuhan, menghormati suaminya dalam segala keadaan. Ayat yang keenam, sama seperti Sarah yang taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Perempuan paling lemah kalau ada ancaman, sehingga dia ingin sekali proteksi dirinya untuk jangan sampai orang membicarakan yang tidak baik, menjelekkan dia dan segala macam. Tetap tenang aja, karena satu karakter yang baik dari Tuhan, dari roh, itu akan menunjukkan semua siapa dirimu. Itu paling penting saudara. Jadi harus ingat, hidupmu kalau di dalam Tuhan, di dalam roh, saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan anak-anak kita melihat sikap kita. Saat sikap kita baik, mereka akan mengikuti. Saat sikap kita nggak baik, mereka juga akan ikuti. Jadi apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Ayat yang ketujuh, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saya nggak bicara suami dulu, saya bicara untuk istri. Apa dia? Kata Tuhan katakan, perempuan adalah teman pewaris dari kasih karunia. Luar biasa. Jadi kita ini teman pewaris kasih karunia. Kalau saudara mau orang boleh lihat berkat dalam diri kita, ya dijaga sikap roh saudara. Karena memang Tuhan sudah pilih saudara sebagai teman pewaris kasih karunia kepada suami saudara, kepada keturunan, kepada keluargamu. Jadi daripadamu, dari perkataan doamu, banyak orang diberkati karena engkau adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Jadi jangan peduli dengan keadaan saat saudara disakiti, dibenci, dimarah, tapi ingat, perhiasan rohmu adalah iman di dalam Tuhan. Dan dari hidup roh saudara, jangan sampai hari-hari ini saudara kalah oleh karena masalah, tapi bangkitlah dan bercahayalah karena terang Tuhan ada di dalam saudara. Yesaya 61 sangat jelas, roh Tuhan Allah ada padaku, dan biarkan itu terjadi dalam hidup setiap wanitanya Allah di seluruh Indonesia. Berfungsilah dengan tepat dan berfungsilah dengan mata roh yang baik, karena sudah dari awal Tuhan memilih saudara menjadi penolong. Berkat Tuhan nyata bagi keluargamu melalui hidupmu, berkat Tuhan nyata bagi anak-anakmu melalui hidupmu, berkat Tuhan nyata atas kota, atas bangsa melalui hidupmu, wanita-wanitanya Allah di seluruh tempat. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, shalom, amin.